sini mau ingetin kalau Pukro akan debut tanggal 9 September ya. Ini juga bebarengan dengan dibukanya pendaftaran setup Show Off season terbaru, di mana kalian bisa memamerkan setup PC, laptop, ataupun konsol di gaptech.id. Setup Show Off juga bersifat kompetisi ya guys. Jadi kalian yang ikut bisa dapetin hadiah. Bahkan daftar doang aja bisa dapetin giveaway-nya loh. Ada battle hero, ada Dexmat, bahkan uang tunai hingga VGA card. Penilaiannya berdasarkan keunikannya guys. Bukan seberapa rapi, bukan seberapa keren, bukan juga seberapa mahal. Pokoknya semua bisa ikutan dan menang. Sampai jumpa di Setup Show Off bareng Puro ya. Ingat, 9 September 2022. Halo Bray, kembali lagi di gaptech.id. Jadi di sebelah gua udah ada PC yang bentuknya mungil. Gue memang udah cukup lama kepikiran pengen bikin PC kayak gini ya. Semenjak waktu itu gue kalau nggak salah lagi live streaming, ada beberapa yang suka request untuk bikin racikan mini ITX PC. Setelah live streaming gue jadi kepikiran kayaknya keren kali ya kalau misalkan gue bikin konten jajan PC, bikin mini ITX PC, tapi gua nggak cuma pengen bikin mini ITX PC aja. Karena biasanya PC mini ITX itu banyak banget kendalanya. Pertama tentu dari segi budget lebih mahal. Casingnya udah pasti mahal. Power supply-nya kalau misalkan casingnya cuma bisa muat yang tipe SFX, udah pasti lebih mahal. Belum lagi motherboard-nya juga lebih mahal lagi. Belum lagi tuning-tuningnya, semisalkan nyari cooling dan segala macam juga sulit. Ditambah lagi kalau misalkan PC-nya udah mah kecil, kita pengennya bisa gampang untuk ditenteng-tenteng. Misalkan nih istilah kata ya, kita mau tenteng PC-nya dari lantai 1 ke lantai 2, atau berpindah tempat antara satu dan lainnya. Atau mau dibawa traveling juga sebenarnya masih bisa gitu ya. Ya atau paling nggak cuma sekedar buat ditenteng aja dah gitu. Semisal PC-nya ya istilah kata, ini gue jadi istilah kata mulu gara-gara pokoknya PC-nya lumayan praktis deh gitu, tapi ya tetap nggak sepraktis laptop juga. Tapi paling enggak PC-nya tuh bisa ditenteng gitu. Semisal kita mau bawa ke studio tempat kita sewa gitu ya, karena mungkin PC-nya mau dipakai di sana, itu masih bisa. Cuman kalau misalkan bawanya naik pesawat segala macam sih tentu lebih praktis memang tetap pakai laptop. Tapi gue juga pingin harganya tetap terjangkau dan secara spesifikasi itu tetap bisa dapet yang lumayan mantep lah kalau bisa pakai RTX. Karena gue lihat-lihat juga nih video-video yang lain itu sekitar 10 jutaan aja, bahkan PC mini ITX 10 jutaan itu belum mendapatkan kartu grafis discrete sama sekali. Dan setelah gue coba racik-racik, habis itu gue coba susun-susun konfigurasinya, gue akhirnya bisa merakit PC ini dengan budget 15 juta lebih dikit aja. Spesifikasinya apa aja gue akan jelaskan ya, karena gue tidak apal sepenuhnya, jadi gue sembari baca aja ya, beserta alasan gue kenapa gue pakai ini. Untuk CPU yang gue pakai ini adalah Intel Core i5 12400F. CPU ini gue gunakan tentu karena dia punya rating power yang rendah di 65 watt, dan secara suhu juga ini bukan tipikal CPU yang lumayan panas. Jadi ini untuk CPU-nya nggak terlalu rumit untuk nyari coolingnya nanti. Nah, untuk motherboard, karena CPU-nya nggak yang high-end banget, tapi ini di kelas tengah dan powerful ya, Core i5 12400F itu bukan berarti CPU-nya pelan loh, ini CPU yang kenceng banget sebenarnya. Nah, untuk motherboardnya gue menggunakan ASRock B660M ITX AC. Ini bukan micro ATX meskipun namanya B660M ya, ini mini ITX. Entah kenapa ASRock menyebutnya seperti ini. Nah, kenapa pilih motherboard ini? Karena ini adalah motherboard yang paling murah untuk mini ITX dan kelas chipsetnya juga bukan kelas chipset paling rendah. Ditambah lagi motherboard ini juga udah ada Wi-Fi AC-nya, meskipun bukan Wi-Fi AX, nggak masalah, seenggaknya itu jadi jauh lebih praktis lagi semisal ada Wi-Fi. Kekurangannya itu cuma ada di bagian I/O, karena jumlah USB-nya cuma ada 4 biji, yang ada malah ada port HDMI dan juga DisplayPort. Memang itu dibutuhkan untuk motherboard mini ITX yang rata-rata nggak menggunakan GPU discrete. Tapi seenggaknya casing yang gue pakai itu udah tersedia USB Type-C, habis itu juga udah tersedia USB 3.0 juga, jadi tidak masalah. Nah, dengan budget sekitar 15 juta lebih dikit ini juga gue bisa menambahkan GPU yang lumayan oke. Iya, di budget 15 juta mini ITX udah RTX. Jadi di sini yang gue pakai kenapa 3050 bukan 2060 yang 12 GB, itu karena gue nyari yang rating powernya serendah mungkin. Karena gue pengennya juga ini PC
selain memang kecil dari bentuknya, power draw-nya juga gue pinginnya kecil. Jadi nanti kita bakalan lihat power draw-nya seperti apa, karena gue juga bakalan undervolt untuk kartu grafisnya, tapi performanya tidak turun. Kayak gitu. Lalu selanjutnya nih ya, untuk RAM, ini RAM favorit gue waktu gue kemarin lagi bikin sawer racik itu, yaitu adalah G-Skill Flare X 2x8GB DDR4 3200 MHz. Pakai RAM ini karena harganya lagi terjangkau banget di sekitar 940 sampai 960 ribuan kalau kalian cari di marketplace, dan itu kalian udah dapetnya G-Skill gitu. Flare X pula, ini bukan Rip Jaws ya. Abis itu untuk power supply-nya, karena casing ini hanya muat untuk ukuran SFX, maka di sini gue menggunakan Seasonic Focus SGX 580 Plus Gold. Tadinya gue pingin menggunakan dari Cooler Master karena harganya juga lumayan oke, gue lihat-lihat, tapi setelah gue cek ternyata naik jadi 1,8. Nah, Seasonic Focus SGX ini yang 500 watt 80 plus gold ini, dia harganya sekitar 1,6 apa kalau nggak salah kayak gitu. Dan garansinya 10 tahun, makanya gue pakai ini. Ya, Seasonic kalian udah tau lah ya kayak gimana kualitas power supply-nya. Lalu untuk SSD gue menggunakan tim MP33 Pro 512GB. Untuk yang seri Pro sama seri non Pro ini sebenarnya MP33 mirip-mirip, dia beda dari controller dan juga dari NAND-nya aja gitu ya. Karena kalau yang non Pro itu kalau nggak salah dia dari Toshiba, sementara yang baru ini yang versi Pro itu dari Micron. Tapi sama-sama DRAM-less ya untuk MP33. Lalu casing. Nah, casing ini bisa ditenteng. Jadi kalau kalian angkat gini, ini udah ada tentengannya. Jadi semisalkan PC-nya mau ditenteng kemana-mana, masih bisa sesuai tujuan gua awal tadi. Casingnya ini adalah Lianli TU150 yang warna silver. Ini casing bener-bener cakep banget, bahkan semuanya jarang yang pakai baut-bautan, obeng-obengan. Semuanya tinggal klek, enak banget cara ngerakitnya. Bahkan untuk kabel manajemen juga semuanya disediain bisa diumpetin lewat atas. Sayangnya untuk kabel power supply dari Seasonic Focus SGX ini kurang panjang. Jadi memang sebenarnya lebih direkomendasikan semisal kalian pakai kabel mod lagi, atau pakai splitter, atau pakai kabel sleeving lagi yang memang panjang jadi bisa dialirin ke atas. Karena di bagian atasnya ini dia bukan tempat untuk naruh fan gitu, jadi benar-benar tertutup. Bagian fan itu cuma ada di bagian depannya aja dan juga di bagian belakang. Makanya gue juga di sini menggunakan air cooling, nggak menggunakan water cooling ya. Air cooling yang gue gunakan di sini adalah ID Cooling SE226XT. Memang kalau misalkan dihitung-hitung dari segi budget, kalau disimulasiin, kalau ditambahin SE226XT itu bisa 15,5 juta sekian. Tapi dengan budget 15 juta itu, cara beli gue seperti biasa, gue manfaatin cashback. Jadi gue dapat cashback itu hampir 600.000, sehingga gue bisa manfaatin untuk beli cooling ID Cooling SE226XT beserta 2 fan di bagian depan dan belakang. Nah, fan di bagian depan dan belakang ini sebenarnya fan murah aja yang cuma ada LED nyala doang. Harganya cuma 28.000. Mereknya itu RX7, nggak tahu mungkin dari Mazda kali mereknya ya. Itu pun gue beli 28.000, beli 2 piece yang bagian depannya LED-nya tidak nyala. Gue pengen komplain ke tokonya, sebenarnya udah gue komplain, tapi karena gue lagi butuh untuk testing, agak buru-buru juga, jadi ya udahlah biarin mati di bagian depannya, toh nggak terlalu kelihatan juga. Di sini ada ARGB ya untuk ID Cooling SE226XT-nya, tapi kalau kalian mau lebih stealth, sebenarnya lebih asik semisal diubah warnanya itu menjadi warna putih. Ini nggak kelihatan putih karena entah kenapa nih ya, ASRock Polychrome ini agak-agak ajaib kadang software RGB-nya memang. Jadi gue sih lebih rekomen semisal ya pakai LED yang putih atau pakai SE226XT yang non ARGB yang basic gitu ya. Jadi nggak ada warnanya. Jadi kelihatan lebih kalem, lebih style. Maka dari itu cara perakitannya pun di sini sebenarnya simpel-simpel aja karena nggak ada kabel yang dilewat-lewatin ke belakang, kita pepet-pepetin kayak gitu. Proses perakitannya menurut gue mudah banget dengan casing ini. Bahkan power supply-nya sebenarnya dia ngumpet di sini nih, dan dia pintar nih casingnya di sini, dia ditutupin kayak gini sehingga bagian kabel yang nongol itu jadinya nggak kelihatan. Pokoknya sebenarnya lebih oke lagi semisal kalian pakai kabel mod, itu bakalan jadi kelihatan jauh lebih cakep. Sayangnya ya karena itu budget, gue coba maksimalin di 15 juta lebih dikit aja, itu sebenarnya udah over buat gue ya. Tapi ya masih nggak apa-apa lah, cuman lebih berapa puluh ribu gitu. Kurang lebih kayak begitu sih spesifikasinya, dan gue juga bakalan undervolt untuk kartu grafisnya si RTX 3050 ini, sehingga kalau kalian lihat untuk power draw-nya ini gue bandingin aja pas lagi main Horizon Zero Dawn, itu awalnya pas default itu sekitar 200 watt lebih.
Sementara pas gue undervolt itu turun 40 watt. Jadi lumayan turun 20% power draw-nya untuk satu PC loh ya. Itu segitu, cuma 160 watt aja. Nah untuk undervoltnya sendiri gue menggunakan MSI Afterburner ya, meskipun ini dari Zotac karena gue lebih terbiasa di situ. Jadi tinggal atur aja curve-nya dan di situ ada bagian voltase GPU-nya mulai dari 0, berapa volt gitu ya. Gue di sini sih main di sekitar 0,8-an, 0,5 atau 0,8 volt. 0,85 atau 0,86 volt gitu. Habis itu diratain curve-nya dengan 1900-an MHz sesuai dengan load default-nya. Jadi dengan begitu semua performance-nya itu mirip-mirip seperti performance default-nya. Turun 40 watt itu lumayan banget. Dan power limitnya bahkan gue turunin di 70% sehingga benar-benar powernya memang turun. Oh ya, gue di sini nggak undervolt CPU-nya karena gue udah coba undervolt CPU, turunnya itu nggak terlalu gede gitu ya powernya. Tapi performance CPU-nya bakalan jadi turun banget. Dan setelah gue pikir-pikir, setelah gue cek suhunya, juga suhunya udah adem banget pakai SE226XT ini. Bahkan dengan ambient temperatur gue di ruangan bawah yang memang sebenarnya nggak gitu adem-adem banget ya, sekitar 26 derajat Celcius. Jadi untuk CPU gue jalanin default aja, cuma jalanin XMP dari memorinya aja. Kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian performance-nya. Oke, performance-nya nih ya. Kita mulai dari Cinebench R15. Di sini untuk multicore-nya itu ada di angka 1755 dan single core-nya itu untuk Core i5 12400F emang oke banget ya, ada di angka 244. Kita lanjut ke Cinebench R20. Single core di sini cukup menjanjikan, ada di angka 638. Sementara untuk multicore-nya Intel Alder Lake ini memang cukup optimal untuk software-software 3D terbaru ya. Bisa dibilang Intel Core i5 12400F ini untuk ukuran 6 core 12 thread itu memang bakalan head to head banget sama Ryzen 5 5600X. Bahkan mungkin bisa lebih kenceng ini sedikit. Karena menggunakan RTX 3050 dengan spesifikasi yang begini, konfigurasinya juga tentu. Semisal kita mau editing di Adobe Premiere Pro, itu playbacknya udah pasti bisa lancar untuk 4K. Jadi PC mungil kayak begini juga ya lancar-lancar aja untuk dipakai editing. Jangan salah fokus ke activate Windows karena memang ini Windows yang nggak gue aktifin. Pakai trial aja. Exportnya sangat-sangat oke. 1 menit 36 detik loh ini untuk project 4K yang biasanya gue benchmark nih ya. Tentunya pasti setiap project kan bakalan berbeda-beda gitu. Tingkat keberatannya itu sampai mana. Tapi untuk project yang biasanya gue benchmark 1 menit 36 detik, untuk durasi 2 menit 29 detik ini udah terbilang kencang sih bisa dibilang. Nah, bagaimana dengan RTX 3050-nya? Kalau kita bandingin antara default dan juga setelah di undervolt, itu bisa kalian lihat sendiri bahwa graphics core-nya itu hampir nggak mengalami perubahan ya. Ini di Trademark Firestrike ada sedikit penurunan, tapi ini minor banget. Karena gue sempat running beberapa kali, sempat nyentuh score yang imbang juga kok dengan default. Contohnya aja kayak 3D Mark TimeSpy nih. Untuk default itu ada di angka 6064, sementara setelah di undervolt itu 6062. Jadi ini run variation banget gitu, meskipun ya memang sedikit banget gitu lebih kecilnya. Jadi dengan penurunan 40 watt, itu berarti RTX 3050-nya udah berjalan amat sangat efisien. Tentu harus diteliti lagi, kayak misalkan main game. Bahkan entah kenapa ya, pas gua undervolt, ini main Valorant kenapa jadi lebih gede rata-rata FPS-nya ya. Jadi menurut gua ini efisiensinya sangat-sangat baik sih untuk RTX 3050-nya. Kok bisa malah lebih gede? Oke, mungkin kalau Valorant itu game CPU bound. Oke, kita coba ke Death Stranding. Nah, di sini emang ada sedikit penurunan, tapi memang rata-rata FPS itu cuma beda 3 FPS aja. Ya, ini sih nggak berasa ya sebenarnya. Jadi menurut gua masih oke-oke aja. Karena kita udah dibayar dengan selisih 40 watt itu. Kalau FPS-nya cuma selisih 3 doang sih ya gue rela banget dah. Terus kayak Deathloop juga ini cuma selisih 1 FPS aja. Dan 1% minimumnya juga cuma selisih sekitar 5 atau 4 FPS gitu. Jadi menurut gue ini masih oke banget sih. Terutama semisal kalian mainin itu di Full HD ya. Karena di sini gue memang ngetesnya Full HD semua gitu. Karena RTX 3050 itu memang ya lebih tepat untuk main game di Full HD, bukan di 2K apalagi 4K. Far Cry 6 juga masih asik. Di sini ada selisih sekitar 4 FPS, tapi menurut gua masih nggak apa-apa banget. Mengingat ya itu tadi, kita udah diturunin 40 watt, abis itu juga dari segi suhu juga jadinya jauh lebih baik. Otomatis juga PC-nya bakalan jauh lebih sehat tentunya. Shadow of the Tomb Raider di sini punya selisih 3 FPS dan di sini gua udah menggunakan
ray tracing bahkan ya, tapi dengan bantuan DLSS, dan DLSS-nya itu quality. Untuk SSD-nya kecepatannya kurang lebih segini. Tim MP33 memang bukan NVMe SSD Gen 3 kelas atas ya, sekitar 2 GB per second aja untuk sequential speed-nya. Tapi paling enggak, SSD ini udah punya controller dari Phison dan juga 3D NAND TLC dari Micron yang memang secara kualitas memang bagus. Ya meskipun masih DRAM-less sih. Suhu CPU saat di stress test menggunakan Cinebench R20 looping. Ini suhu maksimalnya ada di angka 67 derajat Celcius saja, sementara idle-nya ada di 42. Ini idle-nya untuk Intel sebenarnya agak tinggi. Biasanya Intel tuh bisa 35-36. Tapi ini wajar banget mengingat ini ada di PC yang kecil banget dan secara airflow bakalan sempit. Jadi ini terhitung masih sangat-sangat adem ya. Lalu untuk GPU-nya, ini posisinya belum di undervolt sama sekali. Itu suhu maksimalnya ada di angka 75 derajat, sekitar segituan. Bahkan bisa mencapai angka 78 derajat, tapi idle-nya sebenarnya masih terbilang adem. Ini suhu yang normal-normal aja. Untuk sebuah kartu grafis ya, masih di bawah 80 derajat, itu sebenarnya masih santai. Tapi jika kalian perhatiin, ketika di undervolt itu suhunya turun drastis, cuma 65 derajat aja ya. Dan idle-nya itu ada di angka 41 gitu. Yang penting sih sebenarnya ini suhu pas full load-nya. Nah, suhu yang tinggi tadi juga kalau kalian perhatiin screenshot ini, itu kalian bisa lihat bahwa GPU clock bahkan lebih tinggi di sini ya pas runningnya. Itu disebabkan ya karena suhu pas lagi default itu tinggi, jadi dia bakalan jadi dynamic banget clock speednya. Sementara ketika kita undervolt malah jadi jauh lebih konsisten nih. Itu sebabnya overall performance-nya ujung-ujungnya akhirnya mirip-mirip. Nah, kurang lebih segitu PC yang udah gua jajanin, mini ITX PC dengan budget 15 juta lebih sedikit, udah RTX dan kita bisa tenteng juga, ringan, bahkan dari segi power draw itu kecil banget dengan metode undervolting yang udah gua jalanin. Kira-kira menurut kalian gimana? Komen dong di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Apakah PC ini bakalan dijual lagi X reviewnya? Tentu saja PC-nya bakalan dijual. Jadi silakan rebutan aja. Tentunya gue bakalan jual dengan harga sedikit lebih murah daripada harga barunya lah. Ya pokoknya seperti itu. Tinggal tambahin ongkirnya aja. Kalau kalian punya voucher cashback, jadi cashback lagi tuh. Lumayan gitu kan. Pokoknya cek link di deskripsi aja. Kalau misalkan PC-nya udah ready untuk dijual, pasti linknya ada di kolom deskripsi atau di pin komen. Oke? Komen di bawah menurut kalian gimana PC ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang dibalik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek. Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain, ada beragam t-shirt di sana. Silakan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Sugi dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.